Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis di dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikian firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan, dari Rut ini, dari ungkapan ini, kita diajak untuk melihat bahwa ada pelajaran terindah, sebuah ungkapan iman yang luar biasa, di mana ada penyerahan totalitas kehidupannya yang seutuhnya kepada apa yang dia percayai. Dan memang kita harus berterima kasih dengan seorang Rut. Artinya, ketika Rut mengatakan seperti tema kita pada hari ini, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, Rut sekali lagi mengatakan bahwa ini adalah ungkapan yang luar biasa serta penyerahan totalitas seluruh kehidupannya kepada apa yang dia imani. Sahabat GKPS TV, situasi historis ketika itu di zaman hakim-hakim, kita bisa melihat di pasal 1 ayat yang pertama, ada masa ketidakstabilan rohani dan sosial, di mana dilukiskan, digambarkan Elimelek membawa Naomi dan kedua anaknya ke Moab karena kelaparan yang melanda di Bethlehem. Elimelek, Mahlon, dan Kilon akhirnya meninggal, dan Naomi menjadi janda tanpa perlindungan. Dan tinggallah menantunya Rut dan Orpa, perempuan Moab itu. Namun mereka juga menjadi janda. Dan Rut pasal 1 ayat yang ke-16 ini adalah titik krisis, di mana terdapat pilihan kembali ke Moab atau mengikuti Naomi ke Bethlehem. Dan posisi Rut saat itu orang asing, perempuan, janda, ada 3 lapis kerentanan yang dia alami. Dan Moab sering dipandang negatif dalam tradisi Israel. Sahabat GKPS TV, artinya yang mau ditegaskan mengikuti Naomi itu berarti meninggalkan tanah asalnya, meninggalkan dewanya dewa Moab, lalu masuk ke masa depan yang tidak pasti. Sebab dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi Rut mampu berkata, "Bangsamulah bangsaku." Artinya Rut mau memilih identitas baru. Ada loyalitas sosial dan etnis yang radikal. Bahkan lebih lagi Rut mengatakan, "Allahmu lah Allahku." Ada sebuah pernyataan iman sejati, bukan sekedar solidaritas sebagai keluarga, bukan sebagai solidaritas yang bermertua. Bahkan lebih lagi, Rut beralih dari dewanya, dewa Moab, Kamos, kepada Yahweh. Dan itulah yang saya sebut tadi, pengakuan iman seorang non-Israel. Maka sahabat GKPS TV, sejatinya kesetiaan Rut bukan lahir dari kenyamanan, tetapi justru dari iman Allah yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Maka apa yang bisa menjadi kekuatan kita di pagi hari ini, menjalani hari ini dengan sapaan Rut? Yang pertama sekali,
bahwa iman itu adalah pilihan sadar, bukan warisan belaka. Artinya, Rut tidak dibesarkan dalam iman Israel, namun dia mampu berkata, Allahmu lah Allahku. Artinya, Rut semakin menegaskan setiap kita untuk melihat apakah imanmu, iman warisan, apakah imanmu bicara tentang iman yang turun-temurun. Atau memang imanmu adalah pilihan sadar, pengenalan akan Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu apa yang kedua? Iman yang terwujud dalam komitmen kehidupannya. Ketika Rut mengatakan Allahmu lah Allahku, Rut tidak hanya berkata aku percaya, tapi dia mengatakan kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Iman Rut ini berwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya slogan rohani. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 17 itu, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka berefleksilah secara pribadi. Apakah iman kita, apakah imanmu terlihat dalam keputusan hidupmu sehari-hari? Dalam kesetiaan keluarga, gereja, dan panggilan kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Milikilah identitas baru dalam Allah. Ketika Rut mengatakan bangsamu lah bangsaku, Rut menerima identitas baru sebagai umat Allah. Meskipun dia harus meninggalkan identitas selamanya. Jadi berlakulah kubukan yang dulu lagi. Maka sahabat GKPS TV bertanyalah, berefleksilah, apakah identitas kita lebih ditentukan oleh status, suku, atau jabatan? Atau oleh siapa kita di hadapan Allah? Lalu apa yang keempat? Allah yang memperluas batas kasih dan persekutuan. Sahabat GKPS TV, Rut itu adalah orang asing. Dia perempuan, dia janda. Namun lihatlah, Allah menerimanya sepenuhnya. Jadi benar seperti apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 19 itu. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Maka bertanya jugalah, sebagai gereja, sebagai pribadi, apakah kita menjadi rumah bagi yang berbeda? Apakah kita mencerminkan pribadi Allah yang juga menerima sesuatu yang berbeda seperti Rut dalam kehidupan kita? Lalu apa yang kelima? Tema kita mengatakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut mau menegaskan, hiduplah dalam persekutuan yang saling memikul beban. Allahmu lah Allahku, itu berarti hidup dalam iman yang sama, meski latar belakang berbeda. Yang ditegaskan tidak lain adalah mengikut Allah, berarti menerima identitas baru. Hiduplah dalam kesetiaan dan berjalan dalam iman, meski masa depan belum pasti. Tapi langkahmu bersama dengan Tuhanmu, langkahmu hari ini, itu ditentukan oleh kekuatanmu, menegaskan bahwa Allahmu adalah Allahku. Allah yang kupuji, yang kusembah, itulah yang kuimani. Maka ketika aku melangkah, di sanalah Allahku juga sedang bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami dan kami dimampukan untuk memiliki iman, keteguhan yang hanya di dalam Tuhan, dan iman percaya kami bukan lagi bicara turunan, tapi bicara pengenalan yang indah akan Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. GKPS TV.